Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam wa anzala alaina al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-karimul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh dawil fadli wal irfan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Yang pertama berupa ibadah salat subuh berjamaah, yang kedua kewajiban thalabul ilmi atau mengikuti kajian Islam. Yang pagi ini saya insyaallah akan menyampaikan tentang bagaimana memaknai Ramadan sebagai sayyidus syuhur. Mengingat tidak sampai satu pekan lagi kita akan bertemu kembali dengan bulan yang sangat kita tunggu-tunggu. Sejak bulan Rajab saja kita sudah melantunkan doa setiap hari. Bagaimana doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa mau makan itu mah ya. Itu mah dari dulu udah baca mulai ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Saya mengetes aja pada ngantuk apa enggak ya. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami sampai pada bulan Ramadan. Insyaallah Allah mengabulkan doa kita. Sekarang saja kita sudah berada di hari Ahad. Besok Senin, Selasa, Rabu. Insyaallah kalau yang ikut saya malam Kamis kita udah tarawih. Kalau yang ikut saya ya. Kalau yang mau duluan ya nggak apa-apa ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sejak jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan diri untuk menyongsong Ramadan. Agar apa? Agar kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Sebab kata ulama, in lam yatahayya lidukhuli Ramadan lam yantafi' inda wusulihi. Jika seseorang tidak mempersiapkan diri untuk masuknya bulan Ramadan, maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat yang banyak ketika tibanya bulan Ramadan. Jadi kalau dari jauh-jauh hari kita tidak mempersiapkan diri untuk menyongsong bulan Ramadan, maka bisa dipastikan ketika datang bulan Ramadan kita tidak akan bisa memaksimalkan ibadah kita di dalamnya. Apa contohnya? Tidak mempersiapkan diri misalnya dengan persiapan fisik, persiapan jasmani. Ketika seseorang tidak punya persiapan jasmani, ketika datang Ramadan jatuh sakit. Ketika sudah jatuh sakit, puasa enggak, tarawih enggak, tilawah Quran enggak, apalagi itikaf, gitu kan? Nah, oleh karena itu kita diajarkan untuk memperbanyak persiapan-persiapan sebelum masuknya Ramadan.
Pertama tadi persiapan fisik, jaga kesehatan. Jangan banyak begadang misalnya kalau nggak ada perlunya gitu ya. Kata Bang Haji gitu ya. Jangan begadang kecuali kalau ada perlunya ya. Kenapa? Kurang tidur akan berpotensi datangnya penyakit. Begitu kan? Jaga makanan ya. Saya kemarin belum lama diare ya. Untung udah sembuh sekarang. Coba kalau Ramadan kita diare ya, boro-boro taraweh dah di rumah juga kamar mandi melulu gitu kan. Nah, persiapan itu perlu. Apalagi saat ini misalnya persiapan ilmu. Ilmu itu sangat penting. Kenapa? Kata Syekh Ibnu Ruslan, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang tidak punya landasan ilmu lalu dia beribadah, maka sangat bisa jadi ibadahnya itu tidak diterima atau ditolak. Apa misalnya kita puasa tapi nggak tahu mana yang membatalkan, mana yang enggak. Akhirnya yang kita kira enggak batal ternyata batal, rusak puasa kita. Contoh lain misalnya Pak, itikaf misalnya, itikaf. Itikaf itu kan harus dengan niat, bukan cuma datang ke masjid doang. Ya kan? Ini saya mau tanya Bapak udah niat itikaf belum nih? Yang belum niat lu dah. Ya, saya niat itikaf dalam masjid ini selama saya berada di dalamnya karena Allah Ta'ala. Sebab kalau kita cuma ngejedok doang di dalam masjid, tahu ngejedok Pak? Apalagi kalau tidur. Itu enggak ada nilai ibadah itikafnya. Tapi kalau kita niat itikaf, ada nilai itikafnya. Jadi semua tergantung niat. Nah, orang itikaf cuma datang aja ke masjid atau datang duduk, entah itu sholat sunnah, zikir, baca Quran tanpa niat itikaf, ya enggak ada pahala itikafnya. Nah itulah kalau ibadah tidak dilandasi dengan ilmu. Nah maka persiapan ilmu sangat penting. Ini mumpung masih ada waktu beberapa hari lagi nih, kita gali lagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita ibadah kering tanpa ilmu ya. Sebab ibadah itu hanya akan diterima dengan beberapa syarat. Pertama dengan ilmu, tanpa ilmu nggak akan terima. Yang kedua, ibadah akan diterima kalau mengikuti cara-cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ngarang sendiri dalam ibadah nggak akan diterima. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan dikenal sebagai Sayyidus Syuhur. Apa arti daripada Sayyidus Syuhur? Sayyid itu artinya tuan atau pemimpin atau yang dihormati ya. Kita kalau nyebut orang sayyid ya, sayyid itu artinya orang itu kita hormati. Sayyidus Syuhur, pemimpin segala bulan. Jadi dari 12 bulan yang ada, terhitung dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah, Ramadan ini menjadi pemimpin segala bulan, Sayyidus Syuhur ya. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan di samping Ramadan ya. Di samping Ramadan ada 4 bulan yang dikenal dengan Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dihormati. Bulan apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini bulan-bulan yang dihormati atau yang dimuliakan ya. Nah Ramadan itu lebih tinggi lagi nilainya. Dia disebut dengan Sayyidus Syuhur, pemimpin segala bulan. Kenapa? Karena kemuliaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan itu masih jauh lebih banyak ketimbang pada bulan-bulan haram atau Al-Ashhurul Hurum. Nah, apa saja itu yang menyebabkan Ramadan dikatakan sebagai Sayyidus Syuhur? Pertama, Ramadan itu adalah bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 2 di sini ayatnya. Pertama Al-Baqarah 185, yang kedua surat Al-Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Tadi sudah dibacakan tuh sama Pak Haji MC ya. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya kitab suci Al-Qur'an. Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan petunjuk dari petunjuk itu, penjelas daripada petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Itu fungsi Al-Qur'an. Ya. Jadi Ramadan adalah bulan diturunkannya kitab suci Al-Qur'an. Sehingga apa? Amalan yang paling utama, amalan sunnah maksudnya, di bulan suci Ramadan adalah tilawah Al-Quran. Makanya ketika Ramadan kita berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Saya boleh tanya Bu, Pak, tahun lalu kita hatam berapa kali? Berapa kali hatam? 1. Hari ini bulan Ramadan kali ini tambah 2 kali hatam. Kenapa? Dari Ramadan ke Ramadan kita jangan stagnan, jangan begitu-gitu aja. Harus ada peningkatan. Tahun lalu cuma hatam sekali, tahun ini jangan sekali, 2 kali dong. Sebab Rasulullah SAW pernah menyampaikan begini: Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasir. Barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari yang kemarin, maka dia orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini malah lebih buruk daripada hari yang kemarin, maka dia orang yang dimurkai Allah. Kaitannya apa dengan Ramadan? Ramadan kali ini harus lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Tilawah Al-Quran kita harus lebih banyak lagi. Kalau kemarin cuma sekali hatam, sekarang 2 kali dong. Apalagi kalau kemarin gak hatam sama sekali. Jangan sama saja hari ini dengan hari yang kemarin sama. Itu termasuk rugi kita. Kenapa rugi? Karena kita telah diberikan umur tapi kita sia-siakan. Ya. Makanya kita bersyukur ketika kita masuk dalam bulan Ramadan, Allah kabulkan doa kita, wa balikna Ramadan. Ya, sampaikanlah usia kami di bulan Ramadan, Allah kabulkan, bersyukur kita. Cara bersyukurnya bagaimana? Manfaatkan usia kita di bulan Ramadan dengan banyak beribadah, terutama membaca Al-Quran tadi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 2 proses turunnya Al-Quran. Ya. Sama-sama di bulan Ramadan juga. Pertama, Quran turun secara sekaligus, yaitu yang Allah firmankan di dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini diturunkannya secara sekaligus, minal lauhil mahfuz ilal baitil izzah. Dari lauhil mahfuz langit ke-7 ke langit pertama. Jadi belum ke Nabi, belum. Dari langit ke-7 ke langit pertama gitu. Itu secara sekaligus 30 juz diturunkannya di malam Lailatul Qadar. Nah, di dalam ayat tadi Allah menggunakan kata anzalna. Ada bedanya, ada perbedaan antara anzalna dengan nazalna. Kalau anzalna itu kami menurunkan secara sekaligus. Tapi kalau kalimatnya nazalna, kami menurunkan secara bertahap. Nah, nanti di Quran tuh kalau ada kata-kata nazalna itu berarti Quran yang diturunkan secara bertahap, ya, yang ayat demi ayat, surat demi surat. Tapi kalau anzalna itu sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Lalu yang kedua, Quran diturunkan secara tadriji, yaitu yang kita kenal dengan malam nuzul Quran, ya, tanggal 17 Ramadan itu pendapat yang paling masyhur. Ada pula yang mengatakan bukan pada tanggal 17 tapi pada tanggal-tanggal yang lainnya,
gitu. Tapi yang jelas turunnya bulan suci Ramadan, yaitu ketika Nabi berkhalwat di Gua Hira karena Nabi pusing ngelihat kondisi orang-orang Arab Quraisy yang makin menjadi-jadi kejahiliannya. Beliau ngadu sama Allah, beliau curhat sama Allah di Gua Hira, dan saat itu turun wahyu yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya. Terus turun secara tadriji, dikit-dikit, bahkan bukan cuma satu surat utuh, cuma penggalan-penggalan aja 5 ayat. Ntar turun lagi surat yang lain 5 ayat, turun lagi berapa ayat. Kadang-kadang ada juga yang satu ayat penuh, satu surat penuh ada, ya. Terus sampai 23 tahun. Nah, yang jelas yang pertama kali turun ayat Al-Qur'an itu adalah di bulan suci Ramadan. Nah, inilah yang menyebabkan Ramadan menjadi tuan atau pemimpin dari segala bulan, karena di dalam bulan Ramadan itu diturunkannya kitab suci Al-Qur'an. Bahkan menurut para ulama bukan cuma Al-Qur'an saja, semua kitab-kitab suci Allah turunkan di bulan Ramadan. Mulai dari kitab yang pertama kali, kitab Taurat, diturunkan di bulan suci Ramadan. Kemudian kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam diturunkan di bulan Ramadan. Kepada Nabi Isa kitab Injil juga diturunkan di bulan suci Ramadan. Termasuk Al-Quran Al-Karim diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga di bulan suci Ramadan. Nah, inilah yang menyebabkan Ramadan disebut sebagai Sayyidus Syuhur, pemimpin segala bulan, karena di bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran, bahkan juga kitab-kitab suci yang lainnya. Yang kedua, Ramadan dikatakan Sayyidus Syuhur karena di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Tadi sudah kita singgung. Apa itu Lailatul Qadar? Ini disebutkan dalam surat Al-Qadar, lanjutan ayat tadi ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Nih sebentar Pak, saya ingin memberikan pandangan ya. Kita nyebutnya jangan Al-Qadar, tapi Al-Qadar. Sebab kalau Al-Qadar itu artinya apa? Qadar itu apa artinya? Takdir. Ya. Qadar itu artinya takdir. Tapi kalau Al-Qadar itu malam kemuliaan. Beda tuh artinya itu. Jadi wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa yang kamu tahu tentang malam Lailatul Qadar? Allah bertanya, bukan Allah butuh jawaban, tapi bertanya dalam rangka memberikan jawaban juga. Ingin menjelaskan, kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya adalah kalau kita beribadah di bulan di malam Lailatul Qadar itu, nilai pahalanya lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa lama? Ada yang pernah ngitungin nggak Pak? Ada yang pernah ngitung pakai kalkulator? Kurang lebih 83 tahun. Itu juga katanya. Ya. Saya nggak pernah ngitungin saya. Kata ulama begitu, 83 tahun. Nah, umat Islam itu atau umat Nabi Muhammad itu, ini apalagi zaman sekarang Pak, nyampe nggak usia kita 83? Kayaknya jarang banget dah, ya. Orang sekarang kayaknya jarang banget yang usia nyampe 83 kayaknya. Saya sering banget Pak kalau dengar berita duka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang Bapak Abdullah bin Abdillah dengan usia 50 tahun. Ya Allah, muda amat. Baru 50 meninggal. Ntar ada lagi dengan usia 47, ya Allah, lebih muda lagi. Ya, kenapa? Orang sekarang tuh biasanya usianya pendek-pendek, gitu. Ya. Nah,
ini Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas kepada kita. Kalau kita ibadah di malam Lailatul Qadar itu pahalanya lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun. Bayangkan Pak, kalau seandainya setiap Ramadan kita dapat Lailatul Qadar, Masya Allah. Makanya begini, Allah itu maha adil Pak. Kenapa usia umat Nabi Muhammad pendek-pendek? Paling banter antara 60-70 ya. Sedangkan umat-umat terdahulu 2000 tahun, 1000 tahun, ya kan? Nabi Adam umurnya 2000 tahun. Nabi Nuh umurnya 1000 tahun. Terus ke bawah makin pendek. Umat Nabi Muhammad kita nih antara 60 atau 70. Bahkan Nabi Muhammad sendiri wafat umur 63 tahun. Ya. Makanya kita yang umurnya 70 tahun dapat bonus itu Pak. Dapat bonus 7 tahun berarti itu. Bersyukur. Ya. Nah, di mana letak keadilan Allah? Umat terdahulu usianya panjang-panjang 2000 tahun, 1000 tahun, tapi Allah tidak memberikan Lailatul Qadar. Sehingga kalau mereka menggunakan usianya yang ribuan tahun itu beribadah dibandingkan dengan umat Islam, umat Nabi Muhammad yang beribadah apalagi dapat malam Lailatul Qadar, bisa jadi malah lebih banyakkan kita kualitasnya. Sekarang kita hitung umur kita berapa Pak? Contoh saya 49 sekarang Pak, udah tua ya. 49 dikurangin 13 tahun dah sebelum akil balik, berapa tahun tuh saya ketemu Ramadan tuh ya. Taruh dah misalnya 40 dah 40 berapa ya, 30 tahun dah katakanlah 30 tahun, 30 kali saya bertemu dengan Ramadan, 30 kali saya ketemu dengan Ramadan. Seandainya setiap Ramadan saya dapat Lailatul Qadar nih Pak ya, seandainya kita setiap tahun dapat Lailatul Qadar, kita hitung aja dah 83 dikali jumlah usia kita setelah akil balik. Itu hitungannya bisa lebih banyak daripada umat-umat terdahulu. Nah, disitulah letak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia kita memang gak panjang, tapi berkualitas. Ya, saya mau tanya Pak, umur itu mendingan panjang tapi biasa saja, apa pendek tapi berkualitas? Panjang tapi berkualitas. Siapa juga mau ya. Pak, Imam Nawawi Ad-Dimashqi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, beliau wafat usia berapa? Ada yang tahu nggak? Yang tahu dapat 100.000. Minta sama Pak Imam. Imam Nawawi Ad-Dimashqi meninggal pada usia 38 tahun. Masya Allah. Meninggal pada usia 38 tahun, tapi karya-karya beliau ratusan kitab. Ya Allah, 38 tahun usianya, tapi karya beliau ada ratusan kitab. Yang paling terkenal Riyadhus Shalihin itu yang sering kita baca. Ya, itu kan artinya usia beliau walaupun gak panjang, berkualitasnya luar biasa. Kitab-kitabnya sampai saat ini dibaca oleh umat Islam, bermanfaat, jadi amal jariah. Tuh, kita 70 tahun ngapain aja Pak selama ini? Ada berapa kitab yang kita karang? Berapa buku yang kita baca? Saya Pak, ya alhamdulillah ya, saat ini saya udah jadi penulis buku. Saya sudah menerbitkan 4 buku saya. Ya, target saya sejak saya jadi dokter nih, alhamdulillah ya, target saya pengen jadi profesor. Saya harus punya 20 buku minimal. Sekarang baru 4. Ya. Nah, selama ini saya ngapain aja, nyesel juga saya Pak. Udah usia segini baru kepikiran pengen ngarang buku lah. Kemarin-kemarin kemana gitu kan. Kemarin waktu masih muda, waktu masih kuat, masih segar, kemana, dibuat apa usia gitu kan.
baru sekarang sadar pengen berkarya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita fasilitas malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Yang kalau kita beribadah dan malam itu adalah Lailatul Qadar, maka nilai ibadahnya lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun. Cuman Lailatul Qadar itu kita nggak tahu kapan datangnya. Makanya Rasulullah memerintahkan kita agar berjaga-jaga. Setiap 10 malam terakhir bulan Ramadan kita berjaga-jaga, banyakin iktikaf tuh ya. Banyakin iktikaf di masjid, jangan ngejar target jualan melulu gitu. Nih maaf Pak, kadang-kadang nih kita salah target. Kita salah target kita apa? Ramadan kali penjualan harus lebih banyak lagi tuh. Orang yang dagang begitu tuh. Bukan begitu target kita. Ramadan kali ini ibadah saya harus lebih banyak lagi begitu. Jangan target bisnis. Bisnis mah itu mah efek aja ya, berkah dari Allah Subhanahu wa taala aja itu mah. Nah, jadi oleh karena Lailatul Qadar itu kita nggak pernah tahu kapan datangnya, maka setiap malam-malam 10 malam terakhir, terutama malam ganjil, kita berjaga-jaga. Tapi ingat, jangan karena ini lalu ramenya itikaf cuma malam ganjil doang. Ya, sebab tidak menutup kemungkinan juga Lailatul Qadar itu datangnya malam genap. Jadi kalau kita itikafnya cuma malam ganjil doang, malam genap yang ngelonin bini mulu di rumah, ntar dapatnya Lailatul Qadar ya. Bukan Lailatul Qadar ya. Jadi 10 malam terakhir udah ada yang namanya aktivitas dunia tinggalin dulu. Makanya mohon maaf Pak, hubungan suami istri nih, halo itu hukumnya makruh. Hubungan suami istri pada 10 malam terakhir bulan Ramadan hukumnya makruh ya. Kenapa? Rasulullah saja itu ada keterangan ketika masuk 10 malam terakhir Rasul mengencangkan ikat pinggangnya. Ini bahasa kiasan ini ya. Rasul mengencangkan ikat pinggangnya, artinya Rasul enggak menyentuh istrinya selama 10 malam. Beliau fokus ibadah iktikaf di masjid ya. Ingat tuh bapak-bapak ya. Terutama pengantin baru, ada nggak pengantin baru ya? Nah, makruh hukumnya. Ntar kalau mau abis lebaran dirapel nggak apa-apa dah ya. Pokoknya 10 malam terakhir itu puasa dulu dah malamnya ya. Abis lebaran kalau mau didobel terserah. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau cerita Pak, dari mana angka 1000 bulan ini didapat? Katanya Lailatul Qadar itu kalau kita ibadah nilainya lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan atau 83 tahun. Dari mana didapat angka 1000 bulan atau 83 tahun itu? Ceritanya begini. Dulu saya mau tanya Pak, kenal sama yang namanya Samson nggak? Samson? Hah? Samson? Yang punya kekuatan itu seorang nabi Pak. Samson itu seorang nabi. Samson and Delilah ya. Samson itu seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Jadi Rasulullah pernah cerita begini, nanti setiap manusia dibangkitkan pada yaumul mahsyar dengan membawa umatnya masing-masing. Namanya seorang nabi maksudnya ya. Seorang nabi akan dibangkitkan pada yaumul mahsyar nanti dengan membawa umatnya masing-masing. Dan nanti ada seorang nabi yang tidak membawa umat sama sekali. Artinya dia nggak punya umat, tapi dia nabi tapi nggak punya umat, nggak punya pengikut. Siapa itu? Namanya Syam'un al-Ghazi. Syam'un al-Ghazi.
Jadi bahasa Arabnya Syamun, bahasa Ibraninya Samson. Ya. Jadi Samson itu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Syamun. Al-Ghazi itu artinya orang yang suka berperang di jalan Allah. Nah, ceritanya begini. Ini Syamun atau Samson, dia seorang nabi berdakwah, tapi tidak ada satupun orang yang mau mengikuti dakwahnya. Tapi beliau nggak pernah berputus asa. Dan beliau itu dimusuhi oleh penguasa saat itu, yaitu bangsa Romawi. Ya, Syamun ini punya kekuatan luar biasa. 1000 tentara Romawi habis dengan satu senjatanya, yaitu berupa tulang dari onta. Tulang onta itu dibuat pedang oleh beliau. 1000 tentara Romawi habis dibabat sama beliau sendirian. Kuatnya luar biasa. Dan beliau itu punya kekuatan, sumber kekuatannya adalah rambutnya. Kalau di Samson Benyamin bulu ketek ya. Ingat kalau ketika bulu keteknya dicukur, lemes lagi tuh Benyamin tuh. Samson Betawi ya. Nah, ini Samsun Al-Ghazi kekuatannya ada di rambut. Rambutnya panjang digulung-gulung ya. Nah, ini penguasa Romawi bingung, ini si Samsun nggak mati-mati ini orang ini. Siapa yang tahu kelemahan dia? Siapa yang tahu kelemahan dia? Dia ngasih tahu ke saya akan kasih 1 peti uang emas. Nah, ternyata istrinya Samsun tergiur ya. Saya Tuan Raja, saya tahu. Saya istrinya. Saya tahu kelemahan suami saya. Suami saya itu kekuatannya ada di rambut. Kalau rambutnya dipotong, maka dia akan lemah gitu. Wah, bagus kamu ya. Sekarang kamu potong rambutnya ya. Nanti kamu saya janjikan dapat uang 1 peti uang emas. Baik Tuan Raja. Nah, suatu ketika Samsun sedang tidur, itu dipotong rambutnya sama istrinya. Setelah itu ketika dia mau melawan, nggak kuat dia, lemes. Persis kayak film Benyamin. Bulu keteknya dicukur, lemes dia, nggak bisa gulat lagi dia. Nah, lalu ditangkaplah Samsun, ditangkap dan matanya dibutakan, persis kayak di film itu, ya. Habis gitu diadili Samsun ini, ya, diadili, kemudian diikat mau digantung, ya. Nah, ketika itu Samsun berdoa, ya Allah, seandainya Engkau mengembalikan penglihatanku dan kekuatanku, dan Kau izinkan aku hidup selama 1000 bulan lagi, maka aku akan gunakan usiaku untuk berjihad di jalan Engkau ya Allah. Itu. Lalu Allah mengabulkan doa Samsun atau Samson, matanya bisa ngelihat lagi, kekuatannya bisa kembali lagi, dan itu istana Romawi hancur lebur, termasuk istrinya juga mati. Ya. Nah, sejak itulah Samsun menghabiskan usianya selama 1000 bulan atau 83 tahun untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah yang paling utama adalah jihad di jalan Allah. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayul a'mali afdol, ya Rasul, amal apa yang paling utama? Kata Rasulullah, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jadi tidak ada amalan yang paling utama selain jihad. Apalagi jihad yang dilakukan selama 83 tahun. Pahalanya luar biasa. Nah, ini kita nggak perlu jihad selama 83 tahun, Pak. Asal kita ibadah pada malam Lailatul Qadar saja, itu sudah lebih baik daripada berjihad selama 83 tahun. Tuh, Masya Allah. Murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita begitu. Ya, kita cuma dikasih 1 malam doang. Kita ibadah, nilai ibadahnya lebih baik daripada berjihad selama 83 tahun. Cuman masalahnya Lailatul Qadar itu datangnya kita nggak tahu, bisa malam ganjil, bisa malam genap, dan umumnya orang lalai. Kalau setiap 10 malam yang terakhir itu pada lalai,
Sibuknya di mana? Sibuknya di mall. Ya. Sibuknya di mana? Bikin kue. Itu persiapan lebaran yang diutamakan, bukan memaksimalkan ibadah. Padahal kata Rasulullah, ibadah seseorang itu kualitasnya diukur dari bagaimana akhirnya. Termasuk Ramadan, akhir Ramadan bagaimana. Nah inilah pemenang-pemenang Ramadan. Makanya kan kalau kata para mubalik gitu ya, membahasakannya Ramadan itu kan 10 malam pertama itu namanya babak penyisihan, gitu kan ya. Oh itu pesertanya banyak Pak. Ya, setiap masjid pasti pada masang tenda dan penuh. Mau hujan juga penuh aja udah. Ya, malam-malam pertama masih semangat-semangatnya. Babak penyisihan, peserta masih banyak. Masuk 10 malam yang kedua, babak semi final mulai berkurang. Dia coba aja seminggu aja dia mulai sepi dah. Ya kan? Tenda kosong. Yang tadinya penuh tenda kosong pada masuk, ya. Apalagi 10 malam terakhir tambah sepi lagi. Nah, yang sisa-sisanya itulah pemenang-pemenang Ramadan. Itu pun juga masih disaring lagi bagaimana 10 pada pertengahan malam itu kita qiyamul lail enggak, tahajud enggak, itulah yang jadi pemenang. Ya, itulah yang insya Allah akan memperoleh Lailatul Qadar. Nah, makanya pada 10 malam yang terakhir itu sibukkan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Jangan sibuk belanja, jangan sibuk bikin kue. Ya boleh sih boleh, bikin kue nggak dilarang. Cuman yang paling penting adalah ibadahnya. Karena kita mengejar Idul Fitrinya bukan lebarannya, paham? Apa sih bedanya? Idul Fitri itu adalah bagaimana kita ini bisa kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah suci. Caranya bagaimana? Ya ibadah. Kalau lebaran Pak yang kagak puasa juga lebaran, ya kan? Malah salamannya paling semangat, minal aidin ya. Enggak puasa padahal mah semangat banget minal aidin ya. Nah, itulah yang menyebabkan Ramadan disebut sebagai Sayyidul Syuhur, karena pada 10 malam yang terakhir khususnya ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Malam yang kalau kita beribadah di dalamnya pahalanya lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan atau 83 tahun. Baik. Yang ketiga, penyebab Ramadan dikatakan Sayyidul Syuhur karena Ramadan adalah bulan ampunan. Ada hadis mengatakan idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Ketika datang bulan Ramadan dibukalah pintu surga, ditutuplah pintu neraka dan diikat setan-setan. Ini hadis bahasa kiasan yang artinya ketika Ramadan datang dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka dan diikat setan-setan. Ini artinya peluang untuk masuk surga itu besar sekali. Yaitu ketika kita bertobat mohon ampun kepada Allah, Allah terima. Ya walaupun sebetulnya anjuran beristighfar itu sejak bulan Rajab kita sudah dianjurkan banyak-banyak beristighfar sebetulnya. Cuma di Ramadan ini Allah akan lebih menerima taubat seorang hamba kalau dia benar-benar bertobat. Ya cuman jangan lantas begini Pak, kita berpikir ntar gua taubatnya Ramadan aja, sekarang mah puasin aja dulu dah. Ya salah juga. Tetap yang namanya taubat mah harus segera. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Kata Allah begitu. Bersegeralah kamu dalam mencari ampunan Allah dan surganya yang luasnya antara langit dan bumi yang disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Dan segera. Cuma memang ketika kita bertobat di bulan Ramadan itu Allah lebih menerima taubat kita. Diampuni dosa-dosa kita. Bahkan juga tanpa niat bertobat pun ibadah-ibadah yang kita lakukan itu berpotensi menggugurkan dosa-dosa kita. Sekarang gini Pak,
Secara umum saja Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Sholat 5 waktu saja yang kita laksanakan itu bisa menggugurkan dosa-dosa, ya. Nah, apalagi di bulan Ramadan yang kuantitas ibadah kita biasanya lebih banyak gitu. Puasa setiap hari. Kan kalau di luar Ramadan puasa paling banter Senin Kamis gitu kan. Seminggu 2 kali. Di bulan Ramadan puasa setiap hari. Ke masjid insya Allah tiap hari. Baca Al-Quran tiap hari, bahkan 1 juz minimal. Infak sedekah juga kita lebih dermawan lagi. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Sehingga kalau satu kebaikan saja bisa menghapuskan kesalahan, bagaimana kalau setiap hari, setiap saat kita melakukan kebaikan-kebaikan, itu yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Allah ampuni itu dosa-dosa kita, terutama dosa-dosa kecil. Ya Pak ya? Halo. Kalau korupsi mantar dulu, ya. Yang diampuni dosa-dosa kecil. Kalau korupsi dana haji umpama ya, itu mah harus taubatan nasuha. Nggak bisa dengan ibadah puasa, tilawah, tarawih, sedekah lalu diampuni ntar dulu. Kalau dosa-dosa kecil Allah ampuni dengan ibadah-ibadah kita, ya. Tapi kalau dosa-dosa besar, apalagi yang besarnya kelewat besar, itu harus taubat nasuha. Insya Allah di bulan Ramadan Allah terima taubatnya, ya. Apalagi yang menyebabkan Ramadan menjadi sayyidus syuhur, pahala dilipat gandakan. Kata Nabi, man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwahu wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu. Kata Rasul, barang siapa yang mendekatkan diri di bulan Ramadan dengan satu kebaikan, maka seperti dia melakukan satu kewajiban di bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan satu kewajiban di dalamnya, maka seperti melakukan 70 kewajiban di bulan lainnya. Jadi melakukan pahala yang sunnah, ya, ibadah sunnah pahalanya sama seperti pahala ibadah wajib. Dan yang melakukan ibadah wajib pahalanya dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Masya Allah. Makanya jaga kesehatan Pak, ya. Jaga kesehatan biar kita maksimal ibadah. Sayang Pak, ya. Sayang kalau kita nggak raup ini pahala yang segini banyaknya ini. Jaga kesehatan, jangan sampai Ramadan kita sakit akhirnya puasa kagak, tarawih kagak, ya. Apalagi itikaf. Orang-orang itikaf di masjid, kita itikaf di Fatmawati. Di opname maksudnya, ya. Sayang itu. Ya, makanya persiapan fisik penting. Makanya kata Rasul begini, al mu'minil qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Artinya apa? Mukmin yang kuat itu mukmin yang sehat. Orang kalau sehat ibadah lancar enggak? Lancar yang ibadah mah, ya. Yang ibadah, yang enggak ibadah mah enggak lancar. Nah, jaga kesehatan supaya nanti kita ibadah kita maksimal. Sayang, Allah udah sediakan, Allah udah obral pahala itu, ya. Allah sudah obral pahala sebanyak-banyaknya, diskon besar-besaran gitu. Jadi kalau Ramayana ngasih diskon, Allah juga kasih diskon juga, diskon pahala besar-besaran. Baik, kemudian Ramadan dikatakan sebagai sayyidus syuhur karena Ramadan adalah bulan pendidikan spiritual, ya. Ketika Ramadan kita beribadah, terutama ibadah puasa, dan ketika kita puasa sangat-sangat ditekankan untuk menghindarkan diri dari maksiat, gitu kan? Itu melatih kita untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah.
Sebab kan begini, pahala puasa itu kan bisa luntur kalau kita melakukan maksiat gitu kan ya. Kata Nabi, rubba shaimin laisa lahu jaza min siyamihi illa ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat pahala apa-apa dari puasanya, melainkan hanya lapar dan haus saja. Ya Pak ya. Puasa itu kalau lapar dan haus pasti. Tapi kalau dapat pahala belum tentu. Tergantung. Makanya puasa itu bisa saja kewajiban kita bisa gugur. Tapi pahala belum tentu dapat. Tergantung bagaimana kualitas puasanya. Ada orang puasa mata masih jelalatan. Ada orang puasa mulut masih ngomongin tetangga. Ada orang puasa hati masih dengki sama orang. Yang namanya orang dengki itu kan nggak pernah tenang ya Pak sama orang lain ya. Dengki itu SMS katanya. SMS. Susah melihat orang senang. Atau dibalik, senang melihat orang susah. SMS dengki itu. Nih puasa yang kayak begini nggak ada pahalanya nih. Puasa masih bermusuhan aja, puasa masih dengki, masih benci, ya. Nah, kita dianjurkan untuk banyak-banyak menghindarkan diri dari maksiat agar puasa kita berkualitas. Kalau selama sebulan penuh kita meninggalkan maksiat, semakin dekat kita dengan Allah. Itulah tujuan daripada berpuasa, yaitu la'allakum tatakun, agar kalian bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, bertakwa itu adalah orang yang menjaga diri dari maksiat. Jadi selama bulan Ramadan kita berpuasa, di samping nahan lapar haus, kita nahan hawa nafsu dari maksiat. Terlatih kita, terdidik kita. Maka ketika keluar dari Ramadan, ketakwaan kita semakin meningkat. Itu harapannya. Ya. Nah, makanya saya mah Pak paling nggak suka dah sama tradisi ngabuburit. Kenapa? Yang ada malah dosa yang kita dapat, bukan manfaat. Coba aja kita kalau ngabuburit kan namanya banyak orang pada jalan, mata ini kadang-kadang apa aja dilihat, gitu kan? Hilang pahala kita. Padahal jam-jam segitu itu saat-saat istimewa Pak. Kalau kita ibadah, kalau kita istighfar itu Allah terima. Makanya kita dianjurkan banyak-banyak doa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Doa mohon ampun sama Allah. Itu anjurannya. Kalau menjelang buka puasa banyak-banyak zikir itu. Jangan malah kelayaban di jalan. Nyari tajil seperlunya aja. Begitu udah pulang baca Quran mendingan dah. Itu. Baik jemaah sekalian, kemudian yang terakhir dah karena udah jam segini ya. Kenapa Ramadan dikatakan sayyidul syuhur? Karena di bulan Ramadan doa-doa kita mustajab. Terutama orang yang berpuasa. Yang enggak puasa mah enggak. Orang yang berpuasa doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Saya itu Pak setiap tahun punya program ya. Dulu waktu saya belum punya rumah nih, masih ngontrak. Saya manfaatkan setiap malam tahajud saya doa, ya Allah, saya mohon tahun ini diberikan jalan agar saya bisa punya rumah ya Allah. Tiap malam saya doa begitu. Setiap mau sahur saya tahajud doa gitu. Alhamdulillah Allah kasih. Ya, saya dapat fasilitas rumah KPR dengan harga subsidi. Alhamdulillah ya. Tahun berikutnya saya punya program apa? Ya Allah, kendaraan saya baru 2 rodanya ya Allah. Saya pengen ditambahin rodanya ya Allah ya. Hah? Saya doa begitu tiap malam. Alhamdulillah dapat lagi jalan, punya mobil walaupun cuman AVV doang ya. Yang ketiga pengen punya bini lagi ya. Enggak, bercanda ya. Ya. Bercanda. Alhamdulillah Pak.
Jadi ini bukti memang Allah sangat menerima doa yang kita lantunkan di bulan suci Ramadan, ya. Makanya jangan terlewatkan itu. Kita punya program apa, kita punya hajat apa, manfaatkan Ramadan. Banyak-banyak berdoa, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jemaah sekalian, kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan karena sudah memasuk waktu syuruk. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.